Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang bertemu lagi dengan saya pada segmen Bimbel, Bimbingan Belajar Ekonomi. Nah, semoga kalian di sana sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas tentang Bimbel paket 2. Nah, kita mulai sekarang ya, biar tidak terlalu lama. Gitu. Di sini kita akan membahas soal nomor 1. Pak Joko mempunyai pendapatan kena pajak sebesar Rp130.000 per tahun. Kemudian, ketentuan tarifnya di sini ada 5% untuk 25 juta, 10% untuk 25 juta sampai 50 juta, dan seterusnya ya. Jadi sampai 15%, 25%, dan 35% di atas 200 juta. Nah, tarif sesuai dengan soal nomor 1. Lalu, berdasarkan ketentuan tersebut, maka besarnya PPh yang harus dibayar adalah, nah, kita lihat di soal ini adalah pendapatan kena pajak, PKP. Berarti kalau di sini sudah dikatakan PKP atau pendapatan kena pajak, berarti dia tinggal mengurangi pajak. Jadi tinggal menghitung pajaknya. Nah, caranya bagaimana? Di sini nilainya adalah 130 juta rupiah. Nah, dalam tarif ini masuk dalam kategori berapa persen kalau 130 juta rupiah? Berarti antara 100 juta sampai dengan 200 juta rupiah. Berarti dia tarifnya adalah 25%. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Nah, cara perhitungannya ini tidak boleh langsung dikalikan 25% ya, tetapi harus dihitung mulai dari yang terkecil dulu. Nah, dari 5% kalikan 25 juta. Dari mana 25 juta? Dari batas 5% ini. Jadi dikalikan 25 juta sama dengan 1.250.000 rupiah. Lalu setelah 5% adalah 10%. 10% dikali 25 juta. Dari mana 25 juta ini? Nah, dari batas ini. Nah, 25 juta. Ya kan? Nah, ini kan 25 juta, berarti di sini juga harus dikalikan 25 juta. Hasilnya adalah 2.500.000 rupiah. Kemudian, tarif selanjutnya adalah 15%. Nah, 15% ini dikalikan 50 juta. Dari mana 50 juta? Bisa dari 25 juta ditambah 25 juta sama dengan 50 juta. Bisa dari batas ini, 50 juta. Nah, tetapi yang benar adalah 25 ditambah 25 juta. Ketemunya adalah 50 juta. Jadi ketemunya 7.500.000 rupiah. Baru 25% dikalikan 30 juta. Dari mana 30 juta ini? Dari 130 juta dikurangi 25 juta, dikurangi lagi 25 juta, dikurangi lagi 50 juta, sisanya adalah 30 juta rupiah. Jadi harus dikurangi dari atas. Nah, ini kan sudah dikenai pajak 5%, jadi dikurangi 25. Ini juga sudah dikenai pajak, dikurangi lagi 25. Sudah dikenai pajak, dikurangi lagi 50 juta. Jadinya adalah 130 juta dikurangi 100 juta. Ini kan totalnya 100 juta. Ketemunya adalah 30 juta. Jadi kalau dikalikan 25%, ketemunya 7.500.000 rupiah. Lalu total pajaknya berapa? Ini semua dijumlah. Jadi 1.250 ditambah 2.500 ditambah 7.500 ditambah 7.500, ketemunya adalah 18.750.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya di soal nomor 3, dalam tahun 2011 pemerintah Indonesia telah mengekspor barang senilai 848.250.000. Nah, kalau ekspor berarti kita menerima uang, kita yang punya uang rupiah. Nah, dan telah mengimpor senilai 70.000 dolar. Kurs pada tahun 2011 ditetapkan kurs jualnya Rp8.900 per 1 dolar dan kurs belinya 1 dolarnya adalah 8.700. Memang kalau kurs jual itu pasti lebih besar daripada kurs beli.
Berdasarkan data di atas, devisa negara Indonesia tahun 2011 terjadi titik. Kalian harus tahu dalam konsep ini yang harus dipelajari adalah tahu cara menghitung kurs dan tahu apa itu devisa. Devisa itu adalah penerimaan dari mata uang asing ya. Nah, caranya bagaimana? Kita menghitung penerimaan kita dulu, ekspornya kan menerima uang. Kita punya uang rupiah. Nah, kita pakai kurs apa? Nah, di sini pakai kurs jual. Kenapa kok kurs jual? Karena kita punya uang rupiah, banknya menjual falas atau valuta asing kepada kita. Jadi patokannya adalah bank menjual falas atau membeli falas. Itu patokan pakai kurs jual atau kurs beli. Kalau banknya menjual falas berarti menggunakan kurs jual. Kalau banknya membeli falas berarti kita menggunakan kurs beli. Bagaimana kita tahu kalau banknya menjual? Dari ini. Kita kan punya uang rupiah. Nah, lalu kita tukarkan ke bank. Berarti banknya kan punya falas. Nah, bank menjual falas kepada kita. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita tahu menggunakan banknya menjual falas dari sini? Kita punya uang rupiah, kita tukarkan ke bank, berarti banknya kan punya falas. Berarti falasnya itu dijual kepada kita, sehingga menggunakan kurs jual. Nah, jadi 848.250.000 rupiah ini dibagi 8.900 karena kurs jual, ketemunya adalah 95.309. Lalu kita import. Import itu kan kita membeli, berarti kita mengeluarkan uang, jadi bukan devisa ya. Maksudnya devisanya akan berkurang ya. Nah, menjual senilai 70.000. Jadinya kalau ekspornya 95.309 dikurangi impornya 70.000 berarti masih sisa 25.309. Itu namanya penambahan devisa. Kenapa kok penambahan bukan pengurangan? Karena ekspor lebih besar daripada impor. Nah, kalau impor lebih besar daripada ekspor namanya pengurangan devisa ya. Nah, ini ekspornya lebih besar daripada impor. Berarti bertambah senilai 25.309 US dollar. C jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Kemudian soal nomor 4, tanggal 2 Februari 2011, Bengkel Rafindo meminjam uang di bank sebesar Rp5.750.000. Transaksi ini akan mengakibatkan perubahan harta dan kewajiban, yaitu kalau kita meminjam uang kita dapat kas, berarti kasnya bertambah. Jangan sampai kita minjam uang malah kas kita yang berkurang ya. Jadi kas kita bertambah senilai Rp5.750.000. Lalu apa yang bertambah lagi? Utang. Nah, utang itu kan kewajiban. Nah, ini kas adalah harta. Nah, kas perubahan harta, utang perubahan kewajiban. Jadi, kasnya bertambah, utangnya juga bertambah. Karena kita pinjam uang di bank. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan di soal nomor 5. Nah, di sini ada UD Makmur mempunyai data keuangan. Ini ada pendapatan, ada modal awal, modal akhir, beban-beban, dan ada pivot juga. Nah, berdasarkan data di atas, maka besarnya penambahan modal adalah, dari konsep ini kita harus tahu dulu rumus dari penambahan modal, rumus dari laporan laba rugi ya. Kalau soalnya seperti ini, sudah diketahui modal awal dan modal akhir, maka penambahan modalnya dengan menggunakan rumus ini. Modal akhir dikurangi modal awal. Sudah selesai. Jadi data yang lain tidak terpakai. Begitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita datanya di sini sudah ada modal awal dan modal akhir. Nah, kita tinggal menggunakan rumus ini. Nah, ini pakai rumus yang pertama. Penambahan modalnya berapa? Modal akhir 110 juta 400.000 dikurangi modal awalnya 100 juta. Ketemunya penambahan modalnya adalah 10.400.000 rupiah. Maksudnya adalah awalnya kita punya uang 100 juta, 1 bulan kemudian menjadi 110.400.000. Berarti naik berapa? Nambah berapa? 10.400.000. Nah, itulah yang dinamakan penambahan modal. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau misalnya tidak ada modal awal dan modal akhir, bagaimana Bu? Caranya
Ini seandainya yang modal awal, modal akhirnya ini dihapus ya. Caranya adalah pendapatan dikurangi beban-beban dikurangi prive. Itulah namanya penambahan atau pengurangan modal. Gitu ya. Jadi saya ingatkan lagi kalau misalnya datanya tidak ada modal awal dan modal akhir, cara mencari penambahan modal atau pengurangan modal adalah pendapatan dikurangi beban-beban dikurangi privo atau pengambilan pribadi. Oke ya, silakan dicatat yang kalimat-kalimat yang penting ya tadi yang saya jelaskan tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. CV Mandiri Sejahtera bergerak di bidang jasa transportasi membeli komputer 5.500.000, tetapi baru bayar 5 juta, sisanya bulan depan. Jadi, oleh CV Mandiri Sejahtera, pencatatan transaksi tersebut ke dalam jurnal umum adalah, misalnya kita sebagai CV Mandiri Sejahtera, beli komputer 5.500.000, berarti kan peralatannya bertambah ya. Nah, komputer itu kan namanya peralatan. Peralatannya bertambah 5.500.000 karena kita beli. Baru bayar 5 juta, berarti mengeluarkan uang 5 juta. Berarti pengaruhnya apa? Kas, uang kita berkurang. Berarti kasnya kredit 5 juta. Lalu yang 500 gimana? Berarti kita punya utang, ya kan? Komputer 5.500.000 baru dibayar 5 juta. Berarti kita masih punya utang usaha senilai Rp500.000 letaknya di sisi kredit. Peralatan plus debit, kas min kredit, utang usaha plus kredit. Jadinya antara debit dan kredit nilainya sama. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Perhatikan jurnal umum berikut. Nah, di sini ada halaman, di sini ada ref. Karena pilihannya nanti di ref ini ada yang 102 pakai angka ini, atau pakai halaman. Nah, yang perlu kalian pahami adalah posting yang benar jurnal umum di atas ke dalam buku besar adalah, kan begitu. Kita lihat sekarang. Ini adalah buku besar kas. Sekarang kita lihat kas yang pertama adalah debit 20 juta. Masuk di sini 20 juta. Sehingga saldonya juga 20 juta. Benar, kan? Kemudian kita cari kas lagi di sini. Nah, di sini ada kas. Debit 1.200.000. Di buku besar masuk debit 1.200.000. Debit dan debit ditambah. 21.200.000 rupiah. Benar kan? Kemudian kita coba yang perlengkapan yang B. Perlengkapan di sini ada di debit 500.000. Kita lihat di sini. Perlengkapan debit 500.000, saldo debit 500.000. Berarti kan benar debit dan debit. Kenapa kok jawabannya A? Jawabannya di sini. Kalau di buku besar, referensi itu diisi dengan halaman, bukan nomor akun. Kenapa B kok salah? Karena referensinya di buku besar diisi dengan nomor akun 102. Harusnya halaman. Nah, itu bedanya ya. Kalau sama-sama udah benar, gini ya. Ini kok benar, ini juga benar. Kemudian kamu cari refnya. Kalau refnya di buku besar itu ditulis halaman. Berarti yang ini ya. Nah, sedangkan di sini yang angka itu berarti salah. Ini nomor akun salah. Ya. Oke, harus dipahami ya. Oke, selanjutnya Nana ke soal nomor 8. Di sini ada data penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Kita sekarang coba, kita disuruh membuat AJP. Yang A dulu, piutang usaha belum dibukukan 300.000 yang sudah diterima secara kas. Kita sudah menerima pelunasan dari orang lain, tetapi belum dicatat. Berarti catatannya adalah karena menerima uang, berarti kasnya plus, piutang usahanya berkurang, berarti kasnya debit, piutang usaha kredit. Nilainya adalah 300.000 rupiah. Ini yang pertama, yang A. Yang B, sewa dibayar per Agustus 2010 untuk 1 tahun. Kita lihat di neraca saldo ditulis beban sewa apa sewa dibayar di muka. Ternyata ditulis sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka debit 12 juta.
Di AJP berarti karena di sini debit, maka sewa dibayar di muka harus diletakkan di sisi kredit. Nah, kan? Debitnya adalah beban sewa. Nah, yang ditanyakan adalah yang di debit. Berarti yang ditanyakan adalah beban. Kemudian kita hitung. Karena untuk 1 tahun berarti garisnya ini 12 ya. Nah, kita buatkan bulan 12. Lalu batasnya ada berarti kita tadi bayarnya 1 Agustus. Nah, berarti di sini Agustus, 1 Agustus. Karena batasnya Agustus ya, September, Oktober, November, Desember, batasnya di Januari. Jadi kita tarik garis red. Yang ke kiri itu namanya beban, yang ke kanan ini namanya dibayar di muka. Yang ditanyakan tadi adalah beban. Berarti kita hitung pelengkungannya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 bulan. Hitungnya bagaimana? 5 per 12 kalikan 12 juta. Ketemunya adalah 5 juta. Jadi jawabannya adalah ini. Beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 5 juta rupiah. Kemudian yang C, perlengkapan yang terpakai 200.000. Karena sudah terpakai berarti langsung AJP-nya. Beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 200.000 rupiah. Nah, di sini kan salah ya. Nah, itu ya. Nanti kalau kurang paham bisa diulang-ulang lagi penjelasannya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Ini caranya sama. Kita buat AJP-nya dulu. AJP yang pertama, asuransi dibayar di muka per 1 April untuk 1 tahun, caranya sama. Dicatat sebagai asuransi dibayar di muka ya kan. Debit 24.000. Kemudian di AJP, asuransi dibayar di muka harus diletakkan di sisi kredit. Nah, karena di sini debit, maka di sini harus kredit. Debitnya adalah beban asuransi. Yang di debit yang ditanyakan. Nah, kemudian kita tarik garis senilai 12 ya, karena 1 tahun 12 bulan. Kita mulai bulan April ya kan, berarti titiknya di sini adalah April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari batasnya ya. Batasnya di 1 Januari, ingat. Di sini. Yang ke kiri namanya beban, yang ke kanan namanya dibayar di muka. Yang ditanyakan adalah beban, berarti yang di sini. Kita hitung pelengkungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang menjadi beban adalah 9. 9 per 12 kalikan 24.000. Ketemunya adalah 18.000. Lalu yang B itu perlengkapan tersisa. Nah, kalau di sini perlengkapan tersisa berarti harus mencari yang terpakai. Caranya bagaimana? Perlengkapan di neraca saldo senilai 5 juta dikurangi yang tersisa senilai 3 juta, 3.000, maka yang terpakai adalah 2.000. Nah, berarti yang dicatat adalah 2.000 yang bukan yang 3.000. Jadi AJP-nya beban perlengkapan pada perlengkapan 2.000. Nah, kemudian yang C, penarikan kas oleh pemilik untuk keperluan pribadi 300.000 belum dibukukan. Berarti tinggal bukukan ada prive pada kas. Privenya bertambah, kasnya berkurang. Nah, ini. Oke. Nanti penjelasannya bisa diulang-ulang lagi gitu ya. Selanjutnya kita ke neraca saldo apa namanya kertas kerja ya. Kita lihat di sini. Kasnya 20.000 debit. Kreditnya adalah 3.000. Iya benar ya, 3.000 ya. Berarti debit kasnya kredit 300 ya, bukan 3.000 ya. Berarti salah. Harusnya 300. Ini salah berarti ya. Nah, ini sebenarnya hitungannya benar, debit dikurangi kredit sisa 17.000, tetapi angkanya salah. Nah, angkanya di sini adalah 3.000, padahal harusnya 300 ya. Oke, salah ya. Kemudian 102, 24.000, kemudian AJP-nya katanya di kredit 6.000. Kita lihat di sini, asuransi dibayar di muka. AJP-nya berapa? 18.000, tetapi di sini adalah 6.000 di penyesuaian. Harusnya 18.000, berarti salah. Kemudian perlengkapan debit 5.000. Kemudian AJP 2.000 benar nggak ya kredit? Nah, di sini kan perlengkapan kredit 2.000 berarti benar. Debit dan kredit dikurangi ketemu saldo debit 3.000.
Peralatan debit Rp50.000, di sini tidak ada AJP, langsung dicatat Rp50.000 di NSD debit. Benar. Modal kredit Rp100.000, langsung dicatat di NSD Rp100.000. Benar. Prive debit Rp1.000, kemudian debit Rp3.000, padahal privenya Rp300, berarti salah. Beban asuransi di sini debit Rp6.000. Benar nggak ya beban asuransi Rp6.000? Nah, beban asuransi harusnya Rp18.000, berarti salah. Kemudian beban perlengkapan debit Rp2.000. Benar nggak ya beban perlengkapan? Ah, ini benar. Beban perlengkapan letaknya di sisi debit Rp2.000. Nah, berarti benar. Yang benar adalah 103, 111, 301, dan 502. Jawabannya adalah E. Oke ya, nanti bisa diulang-ulang lagi penjelasannya kalau masih belum paham. Lalu nomor 10, di sini perhatikan bukti transaksi di bawah ini. Jadi ada kwitansi ya di sini. Di sini ada kwitansi disuruh untuk mencatat jurnal pengeluaran kas, membayar sewa kendaraan untuk mengangkut barang dagang. Berarti ini kita mengeluarkan uang, berarti masuk ke dalam jurnal kas keluar. Di sini keterangannya adalah biro gaul ini, kemudian dimasukkan ke kolom serba-serbi beban angkut pembelian ya. Benar, karena beban angkut itu tidak ada kolomnya, sehingga harus dicatat di kolom serba-serbi. Jadinya adalah dan kasnya berkurang 500. Nah, ini kan modal beban angkut 500, kasnya berkurang 500. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 11. Di sini disuruh membuat buku besar pembantu yang benar, gitu kan? Nah, di sini ada jurnal pembelian. Nah, kenapa kok jawabannya adalah A? Kita tulis di sini posting ke buku besar pembantu yang benar adalah. Nah, kita lihat saldo utang toko laris di sini adalah 2 juta ya. Namanya saldo itu kan letaknya di sisi kredit. Nah, di sini diletakkan di sisi kredit. Kemudian kita cari di sini ada toko laris. Nah, di sini kan ada utangnya di kredit 8.000 ya. Jadi ditambah kredit dan kredit ditambah, ketemunya adalah Rp10.000. Nah, seperti itu. Jadi ini benar yang A ya, yang B ini salah. Kenapa kok salah? Karena letaknya ini di debit, harusnya letaknya di sisi kredit. Nah, seperti itu ya. Lalu kita bahas soal nomor 12 ya. Data sebagian akun ada penjualan pada PD Makmur ya per 31 Desember 2011. Di sini ada penjualan, kemudian ada persediaan barang dagang awal, pembelian, beban angkut, retur, potongan, dan persediaan barang dagang akhir. Nah, kemudian berdasarkan data di atas harga pokok penjualan. Nah, kita disuruh mencari HPP, berarti kita harus paham dan hafal rumus dari HPP. Caranya adalah, nah ini urut-urutannya ini tidak boleh dibolak-balik ya, karena sudah urutannya seperti ini. Persediaan awalnya 4 juta. Kemudian ada pembelian 10.500.000. Kemudian ini dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Jadi ketemu pembelian bersih senilai 9 juta rupiah. Lalu ada beban angkut pembelian. Nah, yang diambil adalah beban angkut pembelian itu menambah pembelian bersih. Jadinya harga pokok pembelian. Nah, 9 juta ditambah 1 juta ketemu 10 juta. Lalu persediaan awal ditambah harga pokok pembelian itu ketemu barang yang tersedia untuk dijual. Nah, ketemunya adalah 14 juta. Lalu dikurangi persediaan akhir 5 juta, ketemu HPP senilai 9 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, nanti bisa diulang-ulang lah. Lalu selanjutnya soal nomor 15, di sini sebagian data yang dimiliki oleh Udirati sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, besarnya laba bersih setelah pajak. Nah,
Di sini kan ada penjualan, ada HPP, ada beban, ada pajak. Kita tinggal menghitung aja. Jadi mencari laba bersih. Bagaimana caranya? Penjualan bersih 62 juta dikurangi HPP 20 juta. Ketemu laba kotor 42 juta. Lalu supaya ketemu laba bersih maka harus dikurangi beban. Bebannya terdiri dari beban penjualan 8.400.000, kemudian dikurangi beban administrasi umum senilai 11.700.000, ketemu laba bersih senilai 21.900.000 rupiah. Nah, ya kan? Kemudian dikurangi pajak 5% dikalikan laba bersihnya ini 21.900.000. Ketemu pajaknya adalah 1.095.000 rupiah. Jadi ketemu laba bersih setelah pajaknya adalah 20.805.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah C. Nah, begitu ya. Ini jadi dalam soal nomor 15 ini harus tahu konsep dari mencari laba bersih dan pajak. Lalu ini jurnal penutup yang tepat. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Kalau jurnal penutup itu penjualannya harus didebit. Retur penjualan letaknya harus dikredit. Pembelian letaknya harus dikredit. Retur pembelian harus didebit. Pendapatan debit, beban kredit. Ini kalau di jurnal penutup. Nah, kenapa kok penjualan debit padahal aslinya kredit? Nah, untuk ditutup kan harus diletakkan di sisi debit. Retur penjualan aslinya debit ditutup di sisi kredit sama, pembelian letaknya debit ditutup di sisi kredit. Nah, berarti yang benar yang mana? Di sini ada retur penjualan kredit, harusnya debit, berarti A salah. Pembelian harusnya di kredit, di sini debit berarti salah. Pendapatan harusnya di debit, di sini kredit berarti salah. Beban harusnya di kredit, di sini debit berarti salah. Pembelian letaknya di kredit benar, retur penjualan letaknya di kredit benar. Jadi jawabannya adalah E. Oke, mudah ya. Nah, selalu nomor 18 ini kita disuruh menghitung SHU ya. Di sini sudah ada data SHU-nya 30 juta, dialokasikan untuk jasa modalnya 25%, jasa pembeliannya juga 25%. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah menghitung pembagian SHU-nya. Jasa modal 25% dikalikan SHU 30 juta, ketemu jasa modal 7.500.000 rupiah. Kemudian sama, jasa pembelian juga 25% dikalikan SHU 30 juta, ketemunya adalah 7.500.000 rupiah. Lalu kita menghitung modal koperasi dari mana? Dari simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Jadinya 50 juta ya, 10 juta ditambah 40 juta. Lalu kita menghitung modal anggota. Di sini ada simpanan pokok 100.000 dan simpanan wajib 900.000. Jadi modal anggota yaitu abadi senilai 1 juta. Lalu kita menghitung SHU abadi. Bagaimana caranya? SHU jasa modal sama dengan modal anggota dibagi modal koperasi dikali jasa modal. Kita lihat modal anggota. Modal anggota kan 1 juta. Nah, masukkan sini. Modal koperasi 50 juta. Berarti di sini. Kalikan jasa modal. Jasa modal kan ini 7.500.000. Jadinya 1 juta dibagi 50 juta rupiah kali 7.500.000 ketemunya adalah 150.000 rupiah. Lalu SHU jasa pembelian, caranya pembelian anggota dibagi penjualan kali jasa pembelian. Pembelian anggotanya 600.000, dibagi penjualannya adalah 25 juta. Nah, ini kan dikali jasa pembeliannya adalah 7.500.000 rupiah. Jadi ketemunya adalah 180.000 rupiah. Berarti total SHU abadi jasa modal ditambah jasa penjualan senilai 330.000 rupiah. Dari mana? Dari 150.000 rupiah ditambah 180.000 rupiah. Nah, ini yang nomor 20. Oke, di neraca saldo per 31 Desember 2011 akan akun persediaan barang dagang sebesar 4 juta. Kalau dikatakan neraca saldo berarti dia adalah persediaan barang dagang awal. Lalu persediaan barang dagang per 31 Desember berarti dia persediaan barang dagang akhir sebesar 5 juta. Nah, yang akhir itu letaknya di debit, yang awal letaknya di kredit. Caranya bagaimana? Ini dia. Persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi
5 juta. Kenapa kok yang 5 juta bukan 4 juta? Karena yang 5 juta ini yang akhir. Nah, yang akhir letaknya harus di sisi debit. Ini kan persediaan barang dagang akhir letaknya di sisi debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, kemudian yang awal ini letaknya di sisi kredit, berarti ini persediaan barang dagang awal 4 juta, ikhtisar laba ruginya di debit 4 juta. Jadi jawaban ini salah ya, 4 juta harusnya 5 juta. Kalau ini, kalau pakai HPP, yang ini harusnya 4 juta. Kalau ini harusnya 5 juta. Kalau ini harusnya 4 juta. Nah, yang ini benar. Persediaan barang dagang akhir debit 5 juta. Jawabannya adalah E. Nah, itu anak-anak, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, penjelasan tentang paket E2 bimbel. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.